Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran PKK, yaitu Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Kali ini Bu Dita akan membahas mengenai desain kemasan. Bila mana minggu kemarin kita sudah membahas mengenai desain produk, untuk kali ini kita akan membahas mengenai desain kemasan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kemasan suatu produk itu merupakan salah satu unsur yang akan mempengaruhi jumlah penjualan atau minat konsumen terhadap produk tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari kemasan, apa itu pengertian dari desain kemasan. Nah, di sini kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Nah, kemasan di sini bisa meliputi 3 hal, yaitu merek, kemasan itu sendiri, dan label. Nah, sedangkan desain kemasan itu dapat didefinisikan sebagai seluruh kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus atau kemasan suatu produk. Nah, di mana kemasan yang dirancang dengan sangat baik itu akan dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Nah, kemasan ini adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan akan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli yang lain. Nah, perancangan desain kemasan ini suatu produk itu biasanya dilakukan oleh produsen, di mana tujuannya untuk dapat merebut minat dari konsumen untuk membeli barangnya. Nah, produsen ini berusaha memberikan kesan yang baik kepada kemasan yang diproduksinya dan menciptakan model kemasan yang baru yang beda dengan produsen lainnya. Yang produsen yang lainnya tadi yang memproduksi produk-produk sejenis ya dalam pasar yang sama. Jadi dengan produk yang sama, nah, kita harus bisa bersaing ya. Salah satu bagian utama untuk bersaing itu adalah di bagian kemasannya dulu. Kalau kemasannya sudah menarik, maka akan ada minat dari konsumen untuk membeli. Nah, untuk masalah rasa dan isi itu nomor 2 ya. Nah, kemudian di sini kita tampilkan apa saja sih fungsi dan peranan dari kemasan ya. Fungsinya apa kemasan itu, kok sampai dikasih kemasan ya. Secara umum ya, fungsi kemasan itu ada 3. Yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Nah, seperti contohnya dia melindungi dari sinar ultraviolet, panas, lembab, kemudian melindungi dari udara, oksigen, melindungi dari benturan, serta bahkan melindungi dari kontaminasi dari kotoran dan mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu suatu produk. Yang kedua itu sebagai identitas produk. Nah, di sini kemasan itu dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi dan dapat digunakan sebagai alat informasi kepada konsumen. Melalui apa kok bisa dikatakan sebagai alat komunikasi dan informasi? Yaitu melalui label yang terdapat pada kemasan. Dengan membaca label produk ya, kita dapat mengetahui informasi apa saja yang ada di situ, entah itu kandungannya, isinya, komposisinya ya, kandungan gizinya, halal atau tidaknya, itu ada di label, termasuk juga kapan produk itu expired ya.
Yang ketiga, fungsi kemasan itu adalah meningkatkan efisiensi. Nah, di sini itu seperti memudahkan penghitungan, pengiriman, dan penyimpanan. Nah, selain itu kemasan itu juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi. Contohnya ya, itu adalah ada produk-produk benda kerajinan. Nah, dari kemasan orang sudah dapat mengenali rasanya walaupun tidak ada pesan apa-apa yang tertulis pada bungkus tersebut. Jadi kalau kemasannya sudah merah, orang pasti sudah tahu ya, di situ pasti rasanya pedas ya, apalagi ada gambar cabenya di situ. Nah, kemasan ini akan mengkomunikasikan suatu citra yang baik kepada konsumennya. Nah, selain 3 fungsi tersebut, ada fungsi lain dari kemasan ini, yaitu sebagai sarana promosi yang berdaya jual dan meningkatkan daya saing produk. Itu fungsi lain dari kemasan. Nah, kemudian berdasarkan struktur isinya, itu kemasan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kemasan primer, kedua kemasan sekunder, dan ketiga kemasan tersier. Nah, kemasan primer itu apa? Nah, yang dimaksud dengan kemasan primer itu adalah kemasan langsung yang mewadahi bahan pangan. Contohnya ada kaleng susu, botol minuman, dan lain sebagainya. Sedangkan kemasan sekunder yaitu kemasan yang fungsi utamanya itu melindungi kelompok kemasan lainnya. Seperti contohnya itu kotak karton untuk wadah kaleng susu, atau kotak kayu untuk wadah buah-buahan, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah kemasan tersier dan kuarter ya. Yang ketiga itu kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman, atau identifikasi. Kemasan tersier itu umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Itu ada kemasan primer, ada kaleng. Kemasan sekunder itu dusnya. Kemudian kemasan tersier, di mana dus yang berisi kaleng itu dimasukkan kembali ke dalam dus yang lebih besar, atau dimasukkan dalam box kayu juga bisa. Nah, selanjutnya kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian itu juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kemasan sekali pakai, disposable. Kemudian kemasan yang dapat dipakai berulang kali, multi trip. Dan yang ketiga, kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable. Nah, untuk pengertiannya, yang pertama itu kemasan sekali pakai. Nah, kemasan ini langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Ya, contohnya seperti pada bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton dus, atau kaleng makanan. Nah, kemudian ada kemasan yang dipakai berulang kali. Nah, kemasan jenis ini itu umumnya tidak dibuang, tetapi dikembalikan lagi kepada agen atau penjual untuk kemudian dimanfaatkan kembali atau diisi ulang oleh pabriknya. Contohnya ya botol minuman dan botol kecap, botol sirup juga bisa. Yang ketiga itu adalah kemasan yang tidak dibuang. Kemasan ini itu biasanya digunakan untuk kepentingan yang lain di rumah ya. Setelah isinya habis itu digunakan kembali sama konsumennya. Contohnya itu ada kaleng biskuit ya. Itu kalau tiap lebaran ya kadang menipu ya. Kalengnya apa, isinya apa.
Kemudian ada kaleng susu dan berbagai jenis botol. Itu bisa digunakan kembali di rumah. Itu tadi kemasan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Kemudian kita lanjut kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Kalau kemasan berdasarkan siap pakai itu ada dua. Yang pertama kemasan siap pakai, dan yang kedua kemasan siap rakit. Nah, yang dimaksud kemasan siap pakai yaitu bahan kemasan ini itu siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabriknya. Ya, jadi saat kemasannya ini keluar dari pabrik itu dia sudah bisa langsung untuk dipakai. Contohnya ya wadah botol, wadah kaleng, dan lain sebagainya. Sedangkan kemasan siap rakit itu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Contohnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel. Kemudian ada wadah yang terbuat dari kertas, dari foil dan plastik. Itu masih perlu untuk perakitan. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Nah, mungkin sekian dulu materi mengenai desain produksi, terutama desain kemasan yang bisa Budita sampaikan. Jika ada pertanyaan atau ada yang masih belum jelas, bisa langsung bertanya lewat WA ke Budita. Sekian dulu dari Budita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.